Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pegawai dari jajaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam majelis Ramadan kita hari ini. Dan pada kesempatan yang baik hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu melayani sepenuh hati ya. Nah, saya ingin ajak kita membahas beberapa ayat dan hadis Rasulullah serta kisah-kisah inspiratif tentang mereka yang memberikan layanan sepenuh hati, layanan sangat luar biasa. Baik. Spirit dalam memberikan layanan sepenuh hati, Allah sudah memberikan pada kita sumber kekuatan untuk kita memberikan layanan tersebut dalam ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa maknanya? Inilah. Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Nah, ini yang saya beritakan. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sehingga Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini Masya Allah, ayat ini luar biasa sekali. Energi yang Allah berikan pada kita, berbuat baik pada orang lain, layani orang lain sebagaimana Allah luar biasa melayani kita. Kalau Allah melayani kita, sifatnya mutlak, tidak bisa kita bantah lagi. Nah, Allah ingin sekuat kemampuan kita bisa memberikan layanan pada orang lain sebagaimana Allah juga sudah berbuat baik begitu luar biasa pada kita. Nah, ini energi layanan yang sangat luar biasa Allah berikan di sini. Nah, sekarang coba mari kita tengok kisah berikut ini tentang mereka yang memberikan layanan secara luar biasa sekali. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengenal wajah ini? Ya. Kita ada yang mengenal ya? Ya, ada atau ya ingat mungkin ini, oh ini Bu Guru ya. Ya. Betul sekali. Ya, beliau salah satu guru, dan nama lengkap beliau adalah Ibu EN Sukaisih. Ya. Beliau ini berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Ya, melanjutkan kuliahnya di UPI Bandung. Setelah lulus kembali beliau ke daerah asalnya, ke Sumedang, dan menjadi guru di sebuah sekolah dasar. Dan beliau akui hari yang paling membahagiakan dalam dirinya adalah hari ketika dia bisa melayani murid-muridnya di kelas, ketika bisa mentransfer ilmu pada mereka, mentransfer karakter pada mereka, ketika bisa melayani pertanyaan mereka, berinteraksi dengan mereka. Itu hari-hari yang paling membahagiakan buat dia, ketika bisa melayani dengan sebaik-baiknya pada semua anak didiknya. Namun ternyata rangkaian hari-hari bahagianya tadi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit ya. Penyakit yang menguji dia apakah dia masih bisa tetap memberikan layanan ya. Beliau terkena penyakit rheumatoid arthritis ya, pada usia 21 tahun ya. Ini agak kurang lazim karena biasanya rheumatoid arthritis ini kena usia 60 tahun ke atas, karena termasuk penyakit degeneratif. Tapi beliau pada usia yang muda beliau sudah kena penyakit ini. Gejala awal yang beliau rasakan adalah beliau mengalami agak kaku-kaku di sendi-sendi jarinya ini, bahkan sampai pada level sakit kalau digerakkan. Ini membuat beliau ketika menulis di papan tulis itu agak terganggu. Tapi yang beliau akui, saya kalau sudah di depan kelas, sepertinya penyakit ini hilang, berganti dengan kebahagiaan bisa melayani semua anak didik saya ya. Dia sabar dengan ujian yang mulai dia rasakan tadi. Namun ternyata penyakitnya cepat sekali metastasenya, tumbuh menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Tadinya dia masih bisa berdiri ya. Namun suatu hari merasa sakit seluruh badannya, dan dia bisa hanya sambil duduk saja ya. Inilah ketika dia cuma bisa sambil duduk, dia minta pada adiknya, tolong saya masih ingin tetap melayani anak-anak didik saya, tolong saya diantar ke sekolah pakai kursi roda. Dan kalau dia sudah di dalam kelas, kayak orang yang sehat saja, ke sana kemari berbincang dengan anak-anak muridnya, melayani pertanyaan-pertanyaan dari mereka ya. Itulah ya.
Namun ternyata Allah takdirkan penyakitnya cepat sekali sampai akhirnya kemudian sudah kena ke sekujur tubuhnya, dan sampai di suatu hari merasakan duduk di kursi roda saja sudah sangat sakit ya. Yang akhirnya dia menyadari kondisinya, maka diakui itu hari yang paling pahit dalam hidupnya adalah ketika dia harus pamitan dari anak-anak didiknya yang tidak ingin membuat mereka repot setiap hari, pamitan dari rekan pengajar yang lain ya. Dan dia hanya bisa sambil berbaring di atas pembaringannya di kamarnya, di rumahnya. Itu kata beliau hari yang paling pahit dalam hidupnya ya. Namun ternyata dalam kondisi dia hanya bisa berbaring, ujiannya belum selesai. Dia mendapat tambahan penyakit lagi, itu infeksi saluran usus. Bahkan ketika dia berobat ke tim dokter menyampaikan diagnosanya bahwa usia ibu menurut perhitungan kami mungkin tinggal seminggu lagi ya. Sempat beliau drop dengan vonis tadi, tapi ternyata yang luar biasa husnuzonnya pada Allah Subhanahu wa taala, positive thinkingnya, akhirnya saat-saat yang berat tadi berhasil beliau lalui. Bahkan kemudian apa yang dia inginkan selama ini akhirnya menjadi sebuah kenyataan ketika suatu siang anak-anak didiknya datang ke kamar beliau. Mereka pulang sekolah masih pakai baju sekolah, masih bawa tas sekolah. Mereka bertamu datang ke kamarnya Bu En, dan Bu En menerima mereka dengan hati yang sangat bahagia. Sampai kemudian salah satu perwakilan dari anak-anak ini menyampaikan, "Ibu, mohon ibu mau mengajar kami kembali ya, walaupun di atas pembaringan ini ya." Mendapat tawaran yang luar biasa tadi, Bu En tanya balik pada mereka, "Kenapa kalian masih ingin belajar sama ibu?" Ya, anak-anak ini dengan polosnya menyampaikan, "Ibu kalau ngajar enak cara ngajarnya, bahasanya mudah kami pahami, dan yang lebih kami rasakan sifat sayangnya pada kami. Itu yang kami sulit dapati di guru pengganti yang lain ya. Maka mohon ibu mau mengajar kami kembali." Apa yang beliau rasakan mendapat tawaran yang dahsyat ini, mendapat kepolosan anak-anak ini bercerita pada gurunya ini. Beliau menyampaikan, "Baik, insya Allah ibu siap untuk kembali melayani kalian." Dan itulah akhirnya di kamar ini dalam keadaan beliau hanya bisa berbaring. Beliau tanya, "Ada pelajaran apa tadi dari sekolah yang kurang paham? Sini ibu bantu jelaskan ya. Ada PR apa tadi dari bu guru yang diberikan? Sini ibu bantu jelaskan ya." Luar biasa ya. Dalam keadaan hanya bisa berbaring, tapi beliau bisa melayani dengan sepenuh hatinya kepada anak didiknya ini. Sampai akhirnya anak didiknya ini sangat bahagia. Besoknya mereka ke sekolah, cerita pada teman-teman sekelasnya, "Bu En masih mau mengajar kita." Maka esoknya yang datang ke rumah Bu En makin banyak, dan beliau layani dengan sebaik-baiknya ya. Nah, sekarang bukan lagi satu kamar, sekarang sudah satu rumah besar, keluarga besar beliau di Sumedang, menjadi tempat layanan pendidikan ya. Maka Bu En namai rumahnya dengan Rumpin Al Barokah, rumah pintar Al Barokah ya. Akhirnya apa yang beliau lakukan di rumahnya ini kedengaran kepada oleh pihak alma maternya UPI Bandung, maka beliau diundang datang ke UPI Bandung untuk memberikan testimoni atas layanannya tadi di Rumpin Al Barokah. Dan mari kita simak bagaimana cuplikan video saat Bu En memberikan kuliah umum di UPI Bandung di hadapan para dosen-dosen beliau, para junior-junior beliau, para mahasiswa ya. Mari kita saksikan bersama. Penyakit rheumatoid arthritis. Diagnosa dari dokter menyatakan bahwa tidak ada obat yang dapat menyembuhkan. Sebenarnya ketika itu pun hidup saya sudah terasa hancur. Mimpi saya sudah sirna, apalagi ditambah setelah beberapa bulan saya menderita sakit dan tidak bisa berjalan, penyakit saya bertambah lagi. Saya terkena infeksi usus. Waktu itu setelah divonis mati dengan mengatakan bahwa usia saya tinggal seminggu lagi. Betapa hancurnya hidup saya, betapa terpuruknya saya dalam kepedihan. Sebenarnya saya ingin bangkit, tetapi kondisi saya tidak memungkinkan. Tetapi yang Maha Kuasa, Maha Segalanya tidak membiarkan saya terpuruk dalam penderitaan. Terbukti dengan dihadirkannya anak-anak,
saudara-saudara saya yang ingin belajar, membaca, menulis, dan mengerjakan tugas dari sekolah. Alhamdulillah, saya bersyukur dari situlah saya bangkit kembali. Ilmu saya tidak banyak, pengetahuan saya sangat terbatas, tetapi dengan tekad yang kuat, tekad saya ingin mencerdaskan anak bangsa. Itulah yang membuat saya bangkit dari keterpurukan. Lela ini adalah murid saya. Beliau belajar di rumah saya ketika beliau masih SD. Ini adalah murid kesayangan saya. Makanya pada hari ini saya bawa ke sini. Mudah-mudahan beliau dapat menjadi generasi penerus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Lela ini sejak SD sudah ikut dengan Bu En, dan beliau menceritakan waktu SD itu beliau sempat mau berhenti sekolah karena setiap hari sering dibully oleh teman-teman lain di kelasnya karena fisik beliau yang invalid seperti demikian ya. Tapi di tangan Bu En ditumbuhkan lagi semangat belajar beliau untuk terus melanjutkan, ditumbuhkan lagi harapan-harapannya, maka akhirnya beliau mau melanjutkan sekolahnya, lulus SD, SMP, SMA, bahkan kemudian beliau diterima di UPI Bandung ya. Dan inilah kemudian beliau menjadi koordinator layanan di tempatnya Bu En ini. Ya, luar biasa sekali bagaimana Bu En bukan cuma mentransfer ilmu tapi memberikan energi harapan ya. Tapi saya di sini mempunyai ibu kedua yang bernama Ibu En Spaisi. Ya, baik Bapak sekalian, kisah tentang Bu En ini layanannya mungkin kita bisa diperkuat dengan pesan dari seorang sahabat berikut ini. Sahabat Rasulullah menyampaikan, sebesar kesibukanmu karena Allah, maka sebesar itu pula kesibukan orang lain untukmu. Ini pesan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, tokoh besar dalam penaklukan Qadisiyah, Persia. Jadi lewat ayat ini, ketika Bu En merasa agak sulit lagi melayani anak-anak yang sudah semakin banyak ingin belajar di tempat beliau, maka beliau minta pada Lela ini, murid yang paling senior, Lela tolong ajak kawan-kawanmu untuk bisa bantu ibu di sini. Dan setelah Lela umumkan pada kawan-kawan, ternyata begitu banyak relawan-relawati yang siap untuk mensupport Bu En di Rumpin Al-Barokah tadi. Ya, jadi inilah bagaimana ketika Bu En lillahi ta'ala memulai semua kesibukan tadi, ternyata Allah kirim banyak orang untuk membantu mensupport beliau ya. Bapak Ibu sekalian, dalam momen di Bandung itu ada satu peristiwa yang spesial ketika Bu En ingin bisa mendengarkan lagu favoritnya, yaitu lagu Sajadah Panjang. Mungkin ada yang tahu ya, ini lagunya dari grup Bimbo. Maka di saat acara beliau bisa mendengar lagu favoritnya tadi, karena kata beliau ini lagu yang menginspirasi perjuangan saya ya. Inilah kita simak bagaimana ketika beliau bisa mendengarkan lagu favoritnya tadi, lagu Sajadah Panjang ini. Dan yang membuat beliau surprise ketika tahu bahwa yang membawakan lagu ini adalah grup Bimbo yang langsung datang di acara tersebut. Luar biasa bahagianya beliau. Usai dari acara di Bandung ini, kesehatan beliau semakin drop, sempat beberapa kali masuk rawat di rumah sakit. Namun beliau sempat menyampaikan pada murid-muridnya, ibu ingin wafat seusai mengajar kalian ya. Dan ternyata apa yang beliau ungkapkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang baik ya, yaitu pada hari Jumat 12 Desember 2014,
Allah panggil beliau di rumahnya, ya. Dan beliau pesan pada keluarganya, kalau saya wafat, tolong kaki kanan saya yang sudah menekuk sekian lama ini, tolong jangan diluruskan, karena dia akan menjadi saksi saya, saksi yang bisa saya perjuangkan selama di dunia ini. Luar biasa sekali, ya. Berita wafatnya beliau menyentak perhatian para murid-muridnya, rekan-rekan pendidik yang lain, ya. Dan juga beberapa tokoh publik yang datang ikut takziah, ikut bela sungkawa ke rumah beliau. Dan saat jenazah beliau selesai diurus di rumah, hendak dibawa ke pemakaman, maka berkenan ikut mendorong, ikut mengangkat peti jenazah beliau adalah Gubernur Jawa Barat saat itu, Pak Ahmad Heriawan, dan sebelahnya adalah Bupati Sumedang, tempat beliau berdomisili, ya. Luar biasa penghormatan diberikan oleh tokoh-tokoh publik ini pada sosok Bu Yen yang ringkih secara fisik tapi luar biasa secara pelayanan, ya. Sampai saatnya beliau dimakamkan di pemakaman di kampungnya, yang hampir setiap hari ada saja datang murid-muridnya mendoakan gurunya ini, seperti belum ikhlas melepas kepergian sang bu gurunya ini, ya. Baik, Bapak sekalian, dari kisah Bu Yen ini saya yakin kita mengambil banyak pelajaran dari beliau. Betapa beliau, kalau Bapak Ibu bisa lihat tayangan lengkapnya, hampir tidak ada keluhan yang beliau ungkap akan kondisi fisik, ya. Nah, ini luar biasa. Jadi sebuah renungan buat kita di sini, kondisi yang kita keluhkan, ya, itu bisa jadi adalah sebuah kondisi yang diimpikan oleh orang lain, ya. Kita mengeluh pekerjaan kita terganggu hari ini, produktivitas kita terganggu hari ini, ya, Masya Allah, saat ini banyak orang yang lebih sulit dari kita, ya. Dan bisa jadi kondisi kita hari ini adalah kondisi yang diimpikan oleh orang lain. Orang lain yang saat ini nggak jelas income dari mana mereka dalam kondisi seperti demikian, ya. Sementara alhamdulillah kita masih Allah berikan kemudahan dalam hal income, ya, walaupun produktivitas kita terganggu dengan kondisi yang demikian ini, ya. Nah, inilah pelajaran besar. Dan juga ini ada kutipan dari salah seorang penyair menguatkan bagaimana kisah tentang Bu Yen ini. Beliau beri kutipannya dengan judul bekerja dengan rasa cinta, melayani dengan rasa cinta. Apa mananya? Definisinya sangat indah, sampaikan di sini. Dan apakah arti bekerja dengan rasa cinta itu? Laksana engkau menenun kain dari benang yang ditarik dari jantungmu, seolah-olah orang yang kau kasihi yang mengenakan kain itu. Sebuah ungkapan yang sangat dalam, ya. Tetap proses menenun kain itu bukan proses yang singkat, tapi proses yang panjang waktunya, ya, lama prosesnya. Ditambah benangnya ditarik dari jantung, menyakitkan, banyak pengorbanan, ya. Waktu, tenaga, pikiran, waktu istirahat terkurangi, perhatian harus lebih banyak, ya. Tapi kenapa semua itu dijalani oleh Bu Yen? Nah, inilah dia yakin nanti yang mengenakan kain inilah orang-orang yang dikasihinya. Ini yang menjadi energi layanan buat beliau, bisa memberikan pelayanan sepenuh hati, ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, spirit pelayanan yang lainnya yang kita dapatkan dari pesan-pesan Rasulullah, ya, ini beliau menyampaikan dahsyat sekali, lebih detail beliau sampaikan seperti ini. Barang siapa yang menghilangkan kesukaran seorang mukmin di dunia, maka kelak Allah akan menghilangkan kesukarannya di hari kiamat. Masya Allah, ya. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan duniawi dan akhiratnya. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, nah ini, ya, maka Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa membantu hambanya selama dia membantu saudaranya, ya. Nah, ini dahsyat sekali. Rasulullah memberikan gambaran dari efek dari layanan yang kita berikan, layanan terbaik yang kita berikan pada orang lain, pelanggan kita, rekan kita, pimpinan kita, bawahan kita. Allah akan mudahkan urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah, ya. Ini spirit layanan yang dahsyat yang Rasulullah sampaikan buat kita. Dan juga ada hadis berikut ini, dalam memberikan layanan kata kuncinya adalah kita ingin bisa bermanfaat, memberikan banyak manfaat buat orang-orang di sekitar kita lewat kompetensi yang kita miliki. Ini, ya, satu hadis ketika Rasulullah menyampaikan, kalau Rasulullah SAW khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Nah, ini bagaimana kita punya kompetensi, bagaimana dengan kompetensi kita bisa berkontribusi sebanyak-banyaknya melayani orang lain dengan level yang terbaik yang bisa kita berikan.
Maka rumusannya adalah dari kisah Bu En tadi, dari kisah sebelum-sebelumnya, bahwa ternyata kata kunci memberikan kemanfaatan diri kita dalam memberikan layanan terbaik, kita harus punya kompetensi yang unggul. Kompetensi yang unggul, yang kita the best kalau dalam melakukan yang demikian. Tapi kompetensi ini baru sayap pertama. Kita harus sempurnakan dengan sayap yang kedua, yaitu kontribusi yang optimal. Keinginan memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Nah, ketika dua poin dahsyat ini bergabung, inilah akan menghasilkan nilai kemanfaatan diri kita. Kita bisa melayani dengan kompetensi kita, jadi kita kompeten dalam bidangnya, dan kontribusinya juga kontribusi yang optimal, layanan yang terbaik, layanan dari hati yang bisa kita berikan kepada pelanggan kita dan orang-orang sekitar kita. Nah, bagian akhir ini juga ada pesan dari Rasulullah SAW, dari Abu Musa al-Asy'ari, berkata bahwa Nabi SAW bersabda, nah ini Masya Allah, ini indah sekali juga, seorang muslim yang menjadi bendahara, yang amanah, yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan sepenuh hati, memberikan haknya kepada siapa yang diperintahkan untuk memberikannya, maka bendahara itu termasuk salah seorang yang mendapat pahala bersedekah. Jadi memang tugas dia adalah sebagai bendahara, tugasnya adalah mengalirkan apa yang menjadi hak milik orang lain. Tapi ketika dia memberikannya dengan sempurna, sepenuh hati, maka di mata Allah dia bukan hanya mendapat pahala dari bekerjanya, bahkan mendapat pahala bersedekah. Jadi ini Masya Allah, ini luar biasa sekali. Rasulullah memberikan gambaran tentang berlipat gandanya pahala dari orang-orang yang menunaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak sekalian, jadi kalau saya ringkaskan dalam 4 level ini, antara kompetensi yang dimiliki dan kontribusi, semoga kita ada di level pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Karakternya adalah orang-orang yang adanya diharapkan, tiadanya dirindukan. Kalau dia hadir di kantor, dia hadir di tempat manapun berada, orang-orang bahagia dan kehadirannya. Kalau dia nggak hadir, orang-orang mempertanyakan, kemana bapak ini, kemana ibu ini, kok nggak datang? Orang dirindukan keberadaannya. Ini peringkat yang terbaik. Tapi kalau kita belum bisa yang pertama ini, minimal kita ada pada peringkat yang kedua, yaitu orang-orang yang adanya diharapkan, tiadanya biasa saja. Datang di kantor, alhamdulillah yang lain bahagia. Nggak datang, ya nggak apa, nggak ada yang nanya kan. Nah ini kita semoga kita tidak yang kedua, tapi ini paling minimal di yang kedua ya. Kita berusaha menuju yang level pertama ini ya. Bedanya apa sih? Yang pertama dan yang kedua. Jadi kalau yang kedua itu gini bunyinya. Kalau dia melihat orang lain kesulitan, dia wait and see, dia tunggu pasif. Dia mikir perlu bantuan nggak teman saya ini? Kalau dia perlu bantuan saya, oke, saya bantu. Tapi kalau dia nggak minta bantuan, ya, saya urusin kerjaan saya. Jadi pasti menunggu minta bantuan nggak dia? Ya, nah ini. Tapi kalau pada model yang pertama ini ngelihat temannya kesulitan nggak pakai diminta, dia langsung proaktif memberikan bantuannya. Ya, nah ini makanya yang pertama tadi kita khairun nas, manusia yang terbaik ya. Nah, ini. Minimal kita yang kedua kalau bisa yang pertama. Yang ketiga, nauzubillah, jangan sampai kita yang ketiga ya, yaitu orang-orang yang ada dan tiada sama aja. Datang nggak ngaruh, nggak ngefek ya. Wujuduhu ka'adamihin bahasa Arabnya, adanya seperti nggak adanya ya. Nah kita nggak ingin menjadi pegawai yang demikian, karena terus terang pemborosan buat negara kalau ada pegawai yang ada dan tiada sama saja ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai nomor 3, apalagi nomor 4, nauzubillah min zalik, yaitu mereka yang adanya dicemaskan dan tiadanya disyukuri. Nah, nauzubillah ini gimana orang yang kalau dia datang orang lain jadi cemas, orang lain jadi khawatir dengan keberadaan dia, mungkin dia malah membawa suasana jadi nggak enak ya. Tapi kalau dia nggak datang, yang lain bersyukur, alhamdulillah hilang masalah kita hari ini katanya ya. Nah silakan dari 4 ini ada di peringkat yang mana kita tersungguh. Kita berharap semua pegawai di jajaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini ada pada peringkat yang pertama, adanya diharapkan dan tiadanya dirindukan ya. Baik Bapak sekalian, bagian akhir, bagian juga dari pelayanan, yaitu ada nilai proaktif dan cepat tanggap ya. Saya ingin ajak kita simak sebuah video yang sempat viral berikut ini ya. Seorang anak dari Atambua yang namanya adalah Joni. Ini peristiwa pengibaran bendera merah putih saat Dirgahayu tahun 2018 di daerah Atambua. Dan karena ini daerah perbatasan dengan Timur Leste, maka yang datang di forum tersebut bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga ada dari Timur Leste dan bahkan dari Australia juga ikut hadir. Maka kelas upacaranya kelas internasional lah bahasanya ya. Nah ini saat tim pengibar bendera dengan semangatnya mencoba untuk mengibar bendera, namun ada sedikit insiden di sana. Ya.
kaki masuk ke dalam arena, ya. Dan dia langsung panjat tiang bendera tadi. Luar biasa keberaniannya, cepat tanggapnya anak ini, ya. Dan ini beliau ini bukan nekat, tapi berani. Karena saya sudah baca kisah lengkapnya, bahwa ternyata emang Joni dan anak-anak sebaya di kampungnya ini sejak kecil sudah dilatih oleh orang tuanya untuk terbiasa naik pohon pinang. Yang pohon pinang itu banyak di kampungnya, ya. Jadi ada skill plus keberanian plus inisiatif proaktif yang luar biasa, ya. Nah nih sampai beliau sampai di ujung dari tiang bendera tadi. Nah kemudian sampai di ujung tiang bendera, tali yang tadi terputus beliau ambil dan beliau gigit dengan mulutnya. Saat itu beliau bawa meluncur turun ke bawah, ya. Kita yang nonton lewat video saja mungkin merasa deg-degan, ya, apalagi mereka yang langsung ada di lapangan ketika itu, ya. Dan rupanya diketahui Joni dalam keadaan yang kurang enak badan ketika itu. Maka dia ada di tenda PMR, bukan di barisan para siswa. Tapi tadi proaktifnya, cepat tanggapnya melihat kondisi ini, dan dia punya skill, maka dia segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, ya. Nah disinilah ketika kemudian tali yang putus tadi berhasil dia bawa turun, dan akhirnya upacara berhasil dilanjutkan. Jadi ini urusannya bukan sekedar membawa bendera itu naik ke atas, tapi menjaga nama baik bangsa, ya. Luar biasa Joni ini. Dan usai dari upacara ini, dia menjadi pusat perhatian, diajak naik ke panggung utama, dan itulah kemudian banyak pihak ingin foto bersama dengan beliau, ya. Dan setelah beritanya menjadi viral, kita tahu banyak pihak, baik ada yang perorangan, ada yang lembaga, bahkan perusahaan, memberikan apresiasinya pada Joni ini, ya, karena tadi proaktif dan cepat tanggapnya, ya. Baik Bapak sekalian, dan terakhir ini menjadi pesan buat kita semua, bagian dari layanan kita yang tidak boleh kita hilangkan, bahkan mungkin menjadi salah satu titik awal orang bertemu dengan layanan kita. Smile is the best makeup. Senyum adalah makeup yang terbaik, ya. Ditambah Rasulullah sudah menguatkan tentang senyum ini dengan hadis beliau, ya. Tabassamaka fi wajhi akhika shadaqah, bahwa senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Masya Allah, indah sekali, ya. Dan ini mudah sekali untuk kita praktekkan, amalkan. Mudah, tapi sangat powerful. Smile is the best makeup. Baik Bapak sekalian, demikian untuk bahasan kita tentang pelayanan sepenuh hati. Semoga pelajaran singkat ini bisa kita tanamkan dalam hati kita dan bisa kita aplikasikan dalam tugas kita memberikan layanan kepada semua customer kita. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.